Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Flutter dan juga membuat REST API. Di sini saya backendnya saya menggunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya. Di sini saya sudah menerapkan clean arsitektur untuk memisahkan kodenya agar terlihat clean tentunya teman-teman. Di sini saya sudah memisahkan logika di bagian blok dan juga di bagian screen untuk bagian tampilannya. Juga di bagian backendnya saya sudah pisahkan di bagian task control, untuk di sininya task repository, dan juga saya sudah misahkan juga di bagian database-nya di bagian config agar terlihat clean tentunya teman-teman. Oke, lanjut. Sebagai pemisah antara UI, logika, event dan juga state, di sini saya sudah memisahkan antara UI dan memisahkan ketiga elemen block, event dan juga state ke dalam sebuah folder bernama block. Block di sini sebagai logika utamanya, event sebagai jembatan dari UI menuju ke blok sebagai logika utamanya, dan juga state fungsinya untuk memberitahu UI apa yang terjadi di dalam aplikasi. Oke, lanjut. Yang pertama saya menjelaskan yaitu di bagian UI-nya. Di sini dimulai dari void. Nah, di sini kita pencet tombol tambah tugas. Nah, di sini ada judul. Nah, ini teman-teman. Saat kita memencet ini, kita menjalankan kode ini sebenarnya. Judul. Oke, baik. Terus ada deskripsi. Terus ada status. Di sini ada pemilihan status. Kenapa di sini ini munculnya ke bawah? Karena di sini ada drop down menu. Nah, value-nya child, bentuknya text. Di sini ada to do, dan juga status. Nah, untuk tombol ini kita kasih buat tugas saja dulu dah. V in progress misalnya. Chat. Ini teman-teman, lonceng ini apa sih sebenarnya? Nah, ini yang belum saya jelaskan. Di sini juga saya menerapkan yang namanya WebSocket. Apa sih WebSocket teman-teman? Nah, WebSocket sebenarnya untuk membantu kita teman-teman. Dengan adanya WebSocket, ibaratnya kita nelpon ke server. Nah, kalau misalnya kita menggunakan request HTTP biasa kan dia berulang jadinya. Saat kita membutuhkan sesuatu, request lagi. Nah, dengan adanya WebSocket, kita hanya menghubunginya satu kali. Nah, dengan menghubunginya satu kali, server bakalan terus merespon kita tanpa harus menghubunginya berkali-kali gitu teman-teman. Tunggu pada saat aplikasinya ditutup, itu baru dia berhenti respon. Kita lanjut. Oke. Ini ada tombol refresh, dia di bagian atas di refresh menu. Oke. Ini ada icon refresh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika. Dimulai dari pertama yaitu untuk bagian logika tombol. Di logika tombol kita menggunakan kita menyimpannya di bagian task event. Nah, ini adalah jembatan antara UI dan blok teman-teman. Apa sih yang ada di sini? Di bagian ini, di bagian event ini ibaratnya nomor antrian teman-teman. Misalnya UI mau masuk ke blok nih, tetapi dia harus memiliki nomor antrian dulu di bagian sini untuk lanjut ke bagian blok. Nah, di sini tuh dimulai dari update, delete, tentunya CRUD lah teman-teman di sini begitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian state. Nah, di bagian sini dia memberitahu ke bagian UI kalau task inisial di sini masih belum memproses data atau belum ada data yang ditampilkan. Nah,
Lanjut, berikutnya dia akan menampilkan data. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika intinya nih teman-teman. Nah, di sini fitur void on loading task. Nah, di sini blok akan memerintah UI untuk loading. Nah, di sini dia akan memproses data dulu teman-teman. Terus blok akan memerintah UI untuk menampilkan data. Nah, di sini juga kita melihat ada warna hijau dan merah. Fungsi dari kedua tombol hijau dan juga tombol merah ini teman-teman, ini ibaratkan antena teman-teman. Kalau dia warna hijau, itu dia menyatakan kalau saya sudah berhasil menghubungkan antara server dan juga ke aplikasinya. Apa sih yang dia lakukan? Di sini dia akan menerima data teman-teman. Nah, karena data dari JSON, data dari server itu masih dalam format JSON atau format mentah, dia akan menerjemahkannya teman-teman agar kita bisa membacanya. Bagaimana sih penerapan WebSocket ini di dalam aplikasinya? Mari kita lihat. Nah, tentunya saya menambahkan tugas baru. Oke, kita ini format 1 2 nya. Sivan, dan ini dia tugas baru A. Nah, saya menerapkan WebSocket ini untuk menampilkan notifikasi secara real time teman-teman. Di mana sih saya menyimpan kode untuk bagian WebSocket ini? Nah, di sini ada yang namanya di bagian service WebSocket service.dart action add atau update status dan juga detail. Nah, namun ada di belakangnya teman, di bagian backend-nya kodenya untuk bagian WebSocket ini. Tentunya di sini. Di sini untuk WebSocket-nya dia berjalan di port 808. Untuk kode di bagian backend-nya, tentunya yang pertama harus adanya kunci untuk pintu masuk. Nah, di sini dia akan mencoba menghubung ke server, lalu server akan mencatat koneksi tersebut agar bisa saling berkomunikasi antara aplikasi dan juga server. Setelah berhasil komunikasi, nah real time server bakalan menerima pesan dari aplikasi. Misalnya mulai dari tugas dibuat, to do, progress, atau tugas sudah selesai. Dan yang terakhir, tentunya kita harus menutup koneksi agar tidak adanya kebocoran yang menyebabkan memori di bagian server jadi adanya pemborosan. Begitu teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke penjelasan. Penjelasannya di sini yaitu apa sih REST API sebenarnya? Ibaratnya gini teman-teman, si user atau si Flutter ini dia adalah pelanggan di sebuah restoran teman-teman. Dia datang ke restoran, lalu si REST API ini adalah seorang pelayan. Dia akan melakukan request ke pelayan ini, dan si pelayan bakalan ke dapur untuk menyampaikan request yang dibuat sama Flutter ini teman-teman. Sampai di dapur dia menyampaikan ke dapur ini teman-teman, itu si backend. Nah, dia menyampaikan apa yang di request sama si Flutter. Setelah requestnya tersampaikan di dapur ini, si backend bakalan memproses permintaan dari user dan mengembalikannya kembali lewat REST API tersebut ke user. Kira-kira begitulah penjelasan singkatnya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.